hatinya lembut dan perkataannya selalu jujur. Semua orang mengenalnya sebagai pemuda yang baik, yang tidak pernah berbohong, bahkan sejak beliau masih sangat muda. Karena kejujurannya itu, orang-orang Mekah mulai mengenalnya sebagai seseorang yang sangat dapat dipercaya. Mereka memberi beliau sebuah panggilan yang sangat mulia. Mereka memanggilnya Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang sangat jujur dan sangat bisa dipercaya oleh semua orang. Jika seseorang memiliki harta atau barang berharga, mereka akan menitipkannya kepada Muhammad. Dan Muhammad selalu menjaga amanah itu dengan sangat hati-hati, lalu mengembalikannya dengan jujur. Karena beliau tahu, walaupun manusia tidak melihat, Allah selalu melihat setiap perbuatan kita. Itulah yang membuat hati orang-orang menjadi tenang ketika mereka mempercayai Muhammad. Tidak ada yang takut kehilangan barangnya, karena mereka tahu Muhammad selalu jujur. Bahkan anak-anak pun sangat menyukai beliau, karena Muhammad selalu lembut dan baik kepada semua orang. Kejujuran itulah yang membuat beliau dicintai oleh banyak orang. Oke anak-anak, itu tadi video mengenai kisah remaja Nabi Muhammad SAW ya anak-anak. Nah di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit lagi mengenai masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW anak-anak hidup bersama pamannya saat masih remaja. Nabi Muhammad SAW hidup bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW dan merawat beliau dengan baik sejak kecil. Nabi Muhammad SAW membantu pamannya berdagang ke negeri Syam. Beliau ikut menjaga barang dagangan dan membantu pekerjaan dengan rajin serta penuh semangat. Sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu bersifat jujur, sopan dan amanah. Beliau tidak pernah berbohong sehingga banyak orang percaya kepada beliau. Gelar Al-Amin karena kejujuran dan kebaikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin berarti orang yang dapat dipercaya oleh semua orang. Keteladanan Nabi Muhammad. Sikap Nabi Muhammad SAW patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus rajin, membantu orang tua, berkata jujur dan bersikap sopan kepada semua orang. Nah anak-anak, itu tadi materi kita hari ini mengenai kisah remaja Nabi Muhammad SAW. Ibu guru akan membuat 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan menjawab 1 pertanyaan. Menjawabnya ke depan bisa? Bisa. Oke, kelompok pertama Yuni, Cynthia. Kelompok kedua Anin, Rara. Kelompok 3 Niswa dan Ulfa. Oke, untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan. Ini pertanyaannya ya, dicatat oke anak-anak? Iya, Bu. Nabi Muhammad SAW sejak remaja dikenal dengan gelar. Nanti jawabnya ke depan. Bisa kelompok 1? Bisa. Oke, untuk kelompok 2, pada masa remaja Nabi Muhammad SAW bekerja membantu pamannya sebagai apa? Nah, untuk kelompok ketiga
Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Di sini kelompok siapa yang mau jawab pertama? Oke, boleh. Kelompok 1 silakan maju. Baiklah, saya di sini dari kelompok 1 dengan soal Nabi Muhammad sejak remaja dikenal dengan gelar. Jawabannya yaitu gelar Al-Amin yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Oke, bagus ya untuk kelompok 1 jawabannya. Boleh beri aplaus dong teman-teman. Oke, kelompok siapa yang mau jawab lagi? Oke, boleh. Kelompok 2 silakan maju. Jadi, pertanyaannya pada masa remaja Nabi Muhammad SAW bekerja apa? Saya membantu pamannya, yaitu berdagang. Oke, bagus dan tepat ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 boleh menjawab pertanyaannya ke depan. Baik, sikap apa yang dimiliki Nabi Muhammad sejak remaja, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Boleh beri aplaus. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita hari ini. Oke, kesimpulannya, masa remaja Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan sikap jujur, rajin, dan amanah. Nabi Muhammad SAW membantu pamannya berdagang, serta selalu bersikap baik kepada orang lain. Karena kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Sikap Nabi Muhammad SAW harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak itu tadi materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh pimpin doa sebelum pulang ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai.